per 2024 itu asetnya 11.000 triliun. Nah, makanya sekarang ketika disebut-sebut 14.000, 12.000 itu memang kurang jelas. Sempat beredar kan, ketika bahkan ada yang live tuh, Prabowo, saya dilaporin bahwa Danantara berhasil meningkatkan ROA, return on asset 300%. Kan semua jadi kaget kan. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rezeki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti satu bagian dari persoalan Danantara ya, terutama terkait dengan pertanyaan besar bagaimana nanti Danantara setor ke APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jadi dia menyetor atau menjadi pendapatannya itu bagaimana. Nah, sebetulnya paparan ini sumber utamanya adalah bahan paparan saya di Makassar beberapa hari yang lalu. Nah, dengan sedikit perbaikan. Pertama dulu kita ingin tahu Danantara itu apa. Saya ringkaskan aja karena fokus dari assessment-nya adalah pada keadaan konsolidasi BUMN. Nah, menurut laman resminya, jadi kita bisa juga ngambil di undang-undang ya, tapi kan laman ini juga mengutip dari undang-undang. Itu di laman di web resminya Danantara, itu Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Nah, jadi BPI Danantara. Jadi Danantara singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Itu adalah badan pengelola investasi strategis yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Sudah ada amandemennya juga ya. Nah, sebagai lembaga independen di bawah Presiden, itu Danantara ini memiliki mandat, ini menurut lamannya ya, jadi Danantara menurut Danantara sendiri, itu mengelola mandatnya dan mengoptimalkan investasi pemerintah serta aset BUMN. Jadi kan udah jelas tuh menurut lamannya si Danantara ini adalah independen langsung di bawah Presiden. Kemudian mandatnya adalah mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah. Nah, investasi pemerintah di sini ya di sini berarti mungkin dan nampaknya dari rinciannya mencakup yang sudah terjadi jadi akumulasi maupun yang akan dilakukan serta aset BUMN. Jadi aset BUMN akan dikelola oleh Danantara. Nah, mendukung untuk pencapaian misi Asta Cita Presiden ya, Rencana Strategis Nasional Renstra serta program pemerintah dalam mempercepat industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu dinyatakan begitu. Nah, disebut juga dengan pendekatan yang profesional, transparan dan akuntabel. Danantara Indonesia bertujuan memperkuat tata kelola aset negara, menciptakan nilai tambah bagi perekonomian, serta meningkatkan daya saing di pasar global. Itu normatif semua ya. Nah, Danantara Indonesia itu lahir dengan tujuan mengelola aset dan investasi strategis secara profesional, transparan, dan berorientasi pada nilai jangka panjang. Sejak awal berdiri, langkah demi langkah dibangun dengan fondasi tata kelola yang kuat. Tata kelola yang kuat ya, disiplin investasi dan komitmen pada transformasi berkelanjutan. Itu yang kita bisa baca di lamannya. Di lamannya juga dikatakan visi Danantara ini adalah menjadi badan pengelola investasi terbaik di dunia yang berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja. Nah, misinya Danantara menjalankan misinya untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan cara mendorong pendapatan negara, membangun badan usaha milik negara yang lincah, kompetitif, dan menciptakan nilai berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mendorong investasi berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Sejarah organisasi, Danantara ini kan badan pengelola investasi, badan ya disebutnya ya. Kemudian di bawahnya ada super holding, Dana Aset Manajemen dan Danantara Asset Management dan Danantara Investment Management. Tapi sekali lagi untuk assessment kali ini saya belum melakukan penjelasan, assessment, kritik ataupun apa yang sudah dicapai Danantara ya. Ini untuk latar belakang saja. Yang saya ingin kemukakan kepada pemirsa saya adalah
kondisi BUMN sebelum diambil alih oleh Danantara, supaya kita punya benchmark kan, punya base database gitu, bukan database ya, titik pijak. Jadi kan ini sebelum dikelola oleh Danantara begini, nanti setelah dikelola bagaimana, kan begitu maksudnya uraian saya kali ini. Nanti kita akan ada assessment khusus Danantara. Nah, tapi tetap latar belakangnya Danantara begitu, mengambil alih BUMN yang selama ini diurus oleh Kementerian BUMN dan berbagai aturan main lainnya di BUMN. Nah, gambaran pertama itu BUMN sampai dengan tahun 2024 kan, pemindahan ke Danantara itu Februari 2025 ya. Jadi itu memang BUMN itu menurun ya sudah jumlahnya, karena dilakukan merger, restrukturisasi, kemudian ada yang dilikuidasi, untuk kebanyakan merger ya, kebanyakan digabungkan pada perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Sebetulnya juga sudah ada holding, segala holding yang atas dasar core bisnisnya, tapi saya tidak ulas itu. Nah itu misalnya tahun 2004 itu jumlah BUMN masih 159, turun menjadi 140 sampai kurang lebih 9 tahun, 10 tahun. Kemudian turun di 119, turun jadi 107, dan di era sejak 2021 sampai ini terus diturunkan di era Erick Thohir ya. Itu sehingga terakhir hanya 64 BUMN. Nah, hanya saja, sebelumnya juga selain 64 ini ada 4 BUMN yang tidak di bawah binaan Kementerian BUMN, tapi di bawah binaan Kementerian Keuangan. Ini juga kita masih belum jelas apakah ini sudah semuanya dipindah ke Danantara atau masih belum ya. Itu ada SMI, ada PII, ada SMF, dan ada Geodipa. Nah itu karena yang Geodipa karena historisnya, sementara yang SMI, PII, SMF itu terkait dengan memang membantu tugas bendahara umum negara secara tidak langsung ya, karena dia bisa memberi pinjaman kepada daerah, bisa melakukan penjaminan terhadap proyek infrastruktur dan seterusnya. Nah, kita dapat berita di media dan misalnya pejabat Danantara ataupun juga banyak pihak mengatakan BUMN beserta anak cucunya itu 1000 organisasi, 1000 unit ya, termasuk bapaknya ini. Nah, tapi kita nggak ada daftar yang kalau Anda masuk ke BP Danantara atau Badan Pengatur BUMN, dulu Kementerian BUMN, sekarang ada Badan Pengatur BUMN kan, itu tidak ada daftarnya. Cuma dahulu itu ada informasi di laporannya Kementerian BUMN, sekarang sudah dihapus. Itu saya kebetulan karena saya rutin kan mengunduh kemudian menggabungkan data. Itu waktu itu disebutnya kondisi akhir 2018 itu jumlah BUMN kan ada 114. Lalu anaknya ada 341 ya. Kemudian cucunya 317. Berarti kalau pakai angka itu ya 650, kurang lebih segitu, 650-an, 700 berarti dengan BUMN-nya. Tetapi kita berkali-kali di beberapa bulan terakhir mendengar angka 1000 ya, bahkan terkininya itu 1046 unit BUMN dan anak cucunya, 1046. Jadi ini suatu masalah sendiri ya, tapi anggap aja berita terkini itu yang kita pakai. Kebetulan saya kemarin juga mendengar dari Kajian Nagara Institute juga menyebut angka 1046. Nah, yang kedua, kita mendapatkan informasi dari menyusun laporan. Nah, ini sama, kita langsung ke BP BUMN, Badan Pengatur, juga tidak ada data series yang disediakan seperti ini. Dan antara juga tidak. Nah, cuma kalau kita rajin, kita bisa cross-check di 2 tempat. Nah, data-data lama Kementerian BUMN yang kita sudah unduh, kemudian kita bisa dilihat di rensranya, kita juga bisa mengkonfirmasi di LKPP. Karena LKPP pemerintah itu melaporkan juga lampirannya kondisi BUMN. Nah, saya dapat kira-kira grafiknya seperti ini dari 2009. Yang biru itu menunjukkan aset, yang orange menunjukkan utang liabilitas, yang hitam ekuitas modal ya. Per 2024 itu asetnya 11.000 triliun. Nah, makanya sekarang ketika disebut-sebut 14.000, 12.000 itu memang kurang jelas. Pada waktu Presiden awal pidato kan menyebut-nyebut angka 10.000, tapi beliau suka menyebut pakai miliar dolar ya. Kalau 1.000 miliar dolar itu ya 1.000.
Ya betul ya. Itu berarti waktu itu yang disebut 100 miliar dolar, 1.000 miliar dolar atau 900 miliar itu saya sendiri harus berpikirnya kan agak dua kali itu, ini kalau dirupiahkan berapa. Saya sementara pakai ini aja, silakan Anda cari dolarnya jadinya. Nah, sekarang kan disebut-sebut 14.000. Saya tidak tahu apa benar 14.000 di 2002 kan belum ada. Tapi kalau dari 11 ke 14 kayaknya kalau berdasarkan pertumbuhan alamiah tidak, mestinya hanya di 12.000, 12.500. Kalau sampai 14.000 itu berarti akan ada revaluasi ya, itu kita tidak tahu. Kita tunggu laporan keuangan pemerintah pusat atau laporan konsolidasi BUMN. Nah, laporan konsolidasi BUMN itu ada dulu dikeluarkan oleh Kementerian BUMN ya, ada diaudit laporan konsolidasi itu. Nah, ini satu juga masalah. Kita sampai sekarang belum tahu apakah Danantara membuat laporan keuangan konsolidasi BUMN dan laporan tentang dirinya sendiri kan. Double kan itu. Nah, kita nggak tahu. Kalau dulu Kementerian BUMN ya tidak melaporkan keuangannya secara publik dalam arti seperti PT. Dia bagian dari laporan keuangan pemerintah pusat sebagai KL ya, Kementerian Lembaga. Tapi BUMN sebagai konsolidasi yang di bawah BUMN itu ada. Nah, ada itu data itu yang saya rujuk bertahun-tahun, tapi sambil dilihat juga di laporan lain. Itu 11.000 ya. Saya ulangi, di 2025 bisa saja sesuai berita 14.000, tapi kalau tidak terjadi revaluasi itu artinya ada tindakan melakukan penilaian ulang atas aset-aset dan dinyatakan dalam nilai terkininya, nah itu bisa naik dia. Tapi kalau enggak menurut saya di kisaran 12.500 triliun. Nah, contoh revaluasi itu di 2015. 2015 itu pemerintahan Jokowi di masa awal sudah melakukan revaluasi atas beberapa BUMN besar. Sehingga nilainya melonjak tuh 2014 ke 2015 itu gambarnya naik lebih tajam dari biasanya. Nah, sedangkan utang yang orange tidak, karena kan revaluasi utangnya nggak terpengaruh kan, nggak banyak terpengaruh, bukan nggak terpengaruh ya. Nah, ekuitas juga modal otomatis naik yang hitam. Nah, itu contoh revaluasi pada waktu itu. Kalau ini gambar mengikuti tren, mestinya ya 12.000, kemudian utang juga tren ya dari 7.325 mestinya ke sekitar ke 8.000 lebih sedikit. Nah, ekuitas juga mestinya naik kalau alamiah ya. Tapi kita tidak dapat info itu belum. Ini maksud saya menjelaskan ini adalah ini nih yang diambil alih oleh Danantara. Nah, ini kan hanya yang di bawah kementerian. Bisa jadi 14.000 kalau ditambahkan dengan, nggak sampai juga sih, 13 ribuan mestinya kalau ditambahkan dengan yang di bawah Kementerian Keuangan. Nah, dalam tradisi menganalisis ini ada tradisi menganalisis antara utang dengan rasio utang dengan aset. Nah, itu kan nanti kalau kita bagi yang orange dibagi yang biru, dia keluar angka 65-70% kan, 70. Ya wajar lah. Kemudian yang paling umum itu adalah rasio utang atas modal. Jadi itu kan untuk memperlihatkan BUMN ini secara konsolidasi ya, per BUMN lain-lain kasusnya. Itu utang dibandingkan modalnya berapa kali lipat. Biasanya benchmark atau best practices yang lazim untuk perusahaan publik tertentu yang wajar itu tentu dengan sektor-sektor khusus beda ya. Itu 100%. Jadi jumlah utang dengan jumlah aset itu hampir sama. Kalau ini faktanya 7.325 dengan 3.712 triliun itu kan 197,33%. Ini kalau yang orange dengan hitam kita bagi ya memang angkanya di 190-an persen ya. Tidak pernah berubah. Kecuali pada tahun 2015 itu yang sempat mendekat karena ekuitasnya mengalami revaluasi, utangnya kan normal saja tumbuhnya. Nah, bahkan di 2020 itu meskipun utang sedikit turun, tapi kan pada waktu itu ekuitasnya BUMN juga turun, termasuk juga asetnya. Nah, ini bisa kita jadi ini ya lah yang kita tidak tahu persis, tapi dari penjelasan ini yang diambil alih oleh Danantara 11.000 triliun pada waktu diambil alih Februari 2025 kan, sekarang kita belum tahu berapa. Kemudian utangnya 7.325, sekarang berapa? 3.712 itu ekuitas modal. Nah, jadi ini penting ya, jangan sampai kita
Danantara memiliki aset sekian, tetap saja kita harus tahu utangnya berapa dan berapa ekuitasnya. Tuh. Kemudian yang lain yang saya soroti sebelum diambil alih oleh Danantara itu adalah ini perkembangan secara umum laba bersih konsolidasi. Jadi BUMN yang tadi kurang lebih 64 sebelumnya, 65 sebelumnya di kisaran 100, itu kan ada yang laba, ada yang rugi, tapi laporan konsolidasikan ini menjumlahkan seluruhnya. Nah, laba bersih setelah pajak, yaitu ya laba bersihnya, itu ditunjukkan oleh yang biru. Jadi laporan pada 2024 itu 311 triliun labanya. 311 triliun. Nah, tahun sebelumnya 327. Kita tahu 2025 ini beredar isu 304, berarti turun kan? Tapi tidak tahu. Tidak, karena belum ada laporannya. Ini April sudah. Biasanya April bisa sudah keluar ya. Tapi kita tunggulah apakah masalahnya tidak keluar laporan itu satu hal, melaporkan rencana melaporkan atau tidak hal lain. Karena jadi beda nih. Nah, kalau dulu kan Kementerian BUMN yang sebutlah mengatur, mengawasi dari BUMN sehingga memberi laporan konsolidasi laporan keuangan korporasi BUMN ini. Sementara dia Kementerian BUMN-nya tidak, Kementerian BUMN-nya bagian laporan hanya laporan APBN yang kepada pemerintah pusat yang diperiksa BPK. Kalau aset kan dia ngikut aset pemerintah pusat, bukan aset sendiri ya, tidak entitas lah, entitas untuk periksa, tidak ke publik juga. Nah, ini penting. Kita tidak tahu karena apakah BPBUMN badan pengatur yang melaporkan, nggak mungkin kalau menurut studi Inbreng ke Danantara yang melaporkan. Nah, Danantara kalau dia badan pengelola, itu kita tidak tahu apakah entitas akuntansi yang melaporkan ataukah dia langsung karena ada dua kan, ada Danantara Aset Manajemen, ada dana investasi, Danantara Investasi ya, itu digabung atau sendiri-sendiri atau jadi satu dengan dua entitas di bawahnya, kita belum tahu. Tapi sampai saat ini kita belum dapat. Nah, saya kembali tujuannya ke assessment adalah ini waktu diambil alih begini loh. Dia memberikan laba 311 dan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian udah umum juga ada analisis atas rasio laba atas ekuitas dan rasio laba atas aset, ROA ya. Nah, ini kenapa saya sajikan juga, sempat beredar kan ketika bahkan ada yang live tuh Prabowo, saya dilaporin bahwa Danantara berhasil meningkatkan ROA, return on asset 300%. Kan semua jadi kaget kan, karena rasa-rasanya perusahaan ya nyaris tidak ada yang return on assetnya 3, berarti 3 kali lipat aset loh labanya. Kan biasanya lazim dimanapun usaha termasuk yang sangat hebat pun ya laba di bawah aset gitu. Dan angka yang umum itu ya untuk jenis tertentu itu 5-7%, ada yang 7-10%. Dan dalam kasus BUMN ini angkanya ROA itu yang orange ya. Nah, terakhir datanya 2,83% di tahun 2024. Nah, kalau dari modal itu memang 8,38. Sebelumnya sempat 9,4. Nah, ini kira-kira bisa bayangkan ya para pemirsa saya, kalau kita punya usaha dibandingkan modal, kalau dapatnya kurang dari 10%, sebenarnya kan usaha itu tidak bagus-bagus amat. Ya, kalau 10 boleh lah. Karena kan kita mikirnya gini, kalau saya misalnya punya duit, sebutlah 100 miliar, kan pilihan saya mau usaha apa saya cuma beli surat berharga di mix trading sedikit, misalnya saya dapat 7%, berarti kalau usaha kan mesti di atas itu karena tambah risiko. Nah, tapi karena ini BUMN itu kan tidak seluruhnya dalam kerangka laba, bisa untuk pelayanan publik, bisa public service obligation, ada juga. Ada yang dengan tujuan karena itu tidak bisa dilakukan swasta atau swasta tidak mau masuk, BUMN masuk ya. Jadi kita tidak bisa ngelihat penuh juga, tapi sebagai data, sebagai informasi, rasio laba ekuitasnya berapa ketika diserahkan ke Danantara. Ini ROA-nya. Nah, kita belum dapat laporan, tapi waktu Presiden pidato belum lama ya, belum sebulanan yang lalu, saya dilaporin 300% ROA-nya. Mesti konteksnya menurut saya meningkatnya mungkin yang 300%, bukan 300% ROA-nya. Makanya banyak itu
nyebut-nyebut. Tapi saya lihat videonya, ya ini Pak Presiden dilapori, ya juga nggak salah juga, 3 kali lipat, berarti 3 kali 2,83, itu pun tinggi banget ya, berarti ya lebih dari 8 kan, 8 lah, 8 koma ya, si ROA-nya. Kayaknya kan nggak pernah ada sejarahnya, luar biasa kalau Danantara bisa begitu. Sebelum dikelola Danantara, dan beberapa tahun terakhir ya di kisaran 3, dulunya memang pernah 4% return on asset ROA. Kalau sekarang bisa nggak usah 7 kan, 7 luar biasa kan, sebenarnya dia diberi target 7, nggak tahu 300 dapat mana. Nah itu, begitu juga dengan kalau mau rasio laba atas modal. Nah itu sekitar 8,38, apakah dia setelah dikelola Danantara misalnya menjadi 9 atau 10. Tapi tadi di depan kita sudah katakan juga, kita tidak menuntut secara teoritis ya, nggak mungkin Danantara dalam setahun melompatkan itu. Yang membuat komentar ini kan karena Presiden berarti dilapori oleh pihak Danantara sampai menyatakan ke publik, meskipun bagian dari sebuah pembicaraan, bukan utuh itu. Nah ini kan bukan salah publik juga. Nah, kalau saya sih umpama bisa tetap segini aja sudah lumayan kan, atau sedikit membaik. Itu buat patokan pemirsa ya, nanti kita tunggu berapa ROA-nya, berapa rasio atas ekuitasnya. Kalau ada laporan keuangannya Danantara. Nah, ini juga informasi yang kita olah dari laporan keuangan pemerintah pusat ya selama ini, kecuali 2025 baru laporan sementara. Jadi BUMN ini selama ini setor kepada pemerintah. Kenapa? Pemerintah itu investasi nih kepada BUMN tiap tahun, naik turun. Maka total investasi itu membuat akumulasi modal pemerintah di BUMN. Tidak 100% ya, untuk beberapa BUMN yang go public, yang TBK terbuka, yang kan seperti Bank Himbara, kan ada kepemilikan publik, nggak semuanya milik pemerintah. Nah, itu setornya tidak, misalnya ini laba BUMN 100, nggak semuanya diserahkan pemerintah. Sebagai korporasi dia kan ada perhitungan akuntansinya yang dicadangkan sebagai cadangan tujuan, cadangan apa gitu, lalu ada bagian laba kepada pemegang saham. Kalau memang 100% pemerintah ya 100%, kalau dia pemerintah hanya 55%-nya dihitung dari itu, dapatlah angka-angka ini. Terakhir 2024 itu 86,38 triliun. Nah 2025 ini hanya 12,70. 12,70 pun ini bagian dari 2024 yang belum selesai, karena seluruhnya akan diserahkan kepada Danantara. Nah di 2026 ini kemungkinan 0, ya kan, karena udah selesai itu urusan yang belum, kecuali masih ada yang tersisa. Nah maka kita dapat info nih, Danantara dimodali dari laba yang seharusnya masuk ke dalam APBN sebagai pendapatan negara, tempatnya pendapatan negara bukan pajak, di sub kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, itu ya, sekarang dipegang oleh Danantara. Nah, itu berarti kan Danantara ini dimodali salah satunya yang berupa apa istilahnya, fresh ya, fresh adalah dari laba. Bukan aset kan, fresh ini, karena BUMN juga dapatnya duit. Nah, kalau mau tahu gambaran setoran itu, yang 12,7 ini dari realisasi sementara ya. Nah, ini 2024 yang sudah audited. Jadi ada 10 yang menyumbang besar, kemudian ada BUMN lainnya, sedangkan nomor 12 itu soal salah perhitungan aja. Jadi 86,38 tadi. Jadi ya yang laba itu ya 10 ini gitu. Yang BUMN lainnya laba itu juga totalnya sedikit. Nah, itu anak cucu diikutkan pada induknya. Jadi kita melihat yang laba itu 4 biji bank itu, lalu ada Pertamina, ada Mineral Industri Indonesia, ada Telkom, ada PLN laba ya. Kalau secara buku ini nyetor laba, Pertamina, dan seterusnya. Nah, PT Sarana Multi Infrastruktur nomor 10 itu yang dari kelolaan Kementerian Keuangan, meskipun hanya berapa itu, 0,5 triliun ya menyetornya, 520 miliar. Nah, saya pilih dari 10 ini 6 teratas itu saya buat dari tahun 2015. Bukan ber-10 ya, ini ber-6 saja, ber-6 BUMN, 6 BUMN. Kalau ini kan 10 yang 11 itu BUMN lainnya.
Ini kalau digambar ya BRI, Mandiri, BNI, Pertamina, PLN, Telkom. Nah, itu pun si PLN ada tahun yang dia tidak store ya. Yang biru itu ada yang tidak store, biru muda ya. Kalau yang bank selalu store itu. Kalau kita lihat presentasinya saja, yang kalau garis biru itu, kalau batang-batang itu sesuai dengan masing-masing. Yang garis biru total berenam BUMN. Nah, yang orange itu total mereka berenam. Lihat, di atas 80% kan? 82% 2020. Pernah 90% dia di 2020 bahkan. Artinya BUMN kita kondisinya itu yang laba ya 10-an, yang labanya besar. 6 ini yang besar sekali. Dan dari 6 itu terutama bank. Nah, BRI, Mandiri, BNI ya. Kemudian Telkom. Nah, seperti itu. Itu laba yang disetor ke BUMN. Ini tidak lagi setor ke APBN, setornya ke Danantara. Nah, mulai 2025 ini. Nah, kemudian kita setback sedikit bahwa yang BUMN itu menjadi seperti itu, Pertamina, PLN, bank, BUMN Karya, itu kan tiap tahun dahulunya. Memang tahun-tahun ketika dia sudah mandiri, dia tidak selalu dapat penyertaan modal. Tapi yang waktu ada proyek-proyek infrastruktur kan mereka dapat kan. Tapi PLN juga pernah tetap beberapa kali dapat, tidak tiap tahun dapat. Kali ini adalah setoran dari tadi kan setoran dari BUMN laba ke pemerintah, ke APBN. Ini APBN menyuntik modal ke BUMN, memang tidak hilang, tercatat sebagai kepemilikan. Fluktuatif ya, tapi selalu ada tiap tahun. Selalu ada BUMN yang dapat. Dan era Jokowi lah yang menyuntik paling banyak. Era SBY dikit-dikit aja itu. Nah, di 2025 ini menarik. Di satu sisi dia sudah tidak lagi menerima bagian laba BUMN, tapi ternyata masih melakukan PMN. 14,40 triliun. Saya belum tahu rinciannya ya. Nanti kalau di 2000, pertanyaannya apakah tetap akan ada PMN ke BUMN, padahal kan ada Danantara. Nah, ini pertanyaan yang benar-benar serius ya. Nah, apalagi kita sudah dibingungkan oleh cerita WUS dan sebagainya. Kalau Garuda sudah dikatakan nih, Garuda selanjutnya akan disuntik oleh Danantara. Tapi ini penting ya, seluruh BUMN diambil alih Danantara, ya terutama tadi yang Kementerian BUMN. Kemudian saya kira nanti juga yang Kementerian Keuangan, tetapi si pemerintah tetap investasi, tetap mempergunakan. Menarik ini. Harusnya kan Danantara saja, atau kalau mau pemerintah ke Danantara, kan semacam itu. 2025 masih, kita tidak tahu 2026. Menurut ya yang di narasi masih akan ada. Nah, setoran dari tahun ke tahun, penyertaan modal dari tahun ke tahun kan mengakumulasi. Jadi ibaratnya PLN itu pemerintah tidak tiap tahun ya setor modal ke PLN, bisa 4-5 tahun bahkan nggak ada. Dan pada tahun yang bersamaan juga sebenarnya PLN ngasih laba. Bedakan ya, biar itu bisa di net off dalam hitungannya, tapi dalam prosesnya nggak bisa. Jadi ketika pemerintah setor ke PLN kan tercatat sebagai ekuitas dia di sana. Ketika PLN setor labanya kan di sana ya bagi pembagian laba kan. Jadi bukan mengurangi modal pemerintah di sana. Nah, ini total neraca tadi 100-an BUMN, 64 kalau sekarang ya plus anak cucunya per 2024 3.148. Ya, 3.148 posisi modal pemerintah di BUMN. Ya, jadi modal ekuitas. Tadi kita lihat di atas tadi kan ekuitasnya BUMN 7.000-an kan, 3.500-an. Jadi memang mayoritas kan 3.148 adalah milik pemerintah. Ini maaf saya lihat ke atas tadi. Nah, kalau ini kan 3.712 total modal BUMN. Yang punya pemerintah 3.148 dari itu. Berarti yang non pemerintahnya kan di kisaran 500 saja. Nah gitu ya. Ini yang dipindahkan ke Danantara. Inbrank. Nah, ada beberapa. Nanti kita akan ada asesmen khusus. Berarti kan kita juga harus bisa lah. Ini kan duit rakyat.
Bahkan jangan lupa loh, PMN kan tiap tahun, mayoritas tahun di belakangan ini jelas dari duit utang. Mengapa? Karena pendapatan aja tidak cukup untuk belanja, jadi defisit kan. Maka kalau ada butuh investasi kepada BUMN, pastilah dari utang. Meskipun yang awal-awal mungkin sebelum reformasi kan ini kan sambungan. Itu mungkin ada yang bukan utang. Jadi 3.148 modal itu diserahkan ke Danantara untuk dikelola agar lebih efisien. Mestinya kan biar jadi lipat 2, lipat 3 dalam beberapa tahun. Tapi pertanyaannya gimana nanti kalau susut? Nah nanti ya, ini dulu kita bisa paham. Kita selalu banyak mendapat berita aset. Ya aset itu kan total, ada utangnya di situ. Yang penting adalah modal yang diserahkan ke Danantara itu segini, kurang lebih. Kita belum tahu rincian karena mungkin ada yang belum diserahkan. Nah, lalu bagaimana dengan kita gabungkan tadi alur per tahunnya. Yang biru itu tadi BUMN setor ke pemerintah, yang orange itu pemerintah penyertaan modal ke negara. Ya tetap secara bersih positif ya. Itu saya bagi-bagi itu. Tapi kan netonya itu ya pada tahun era Prabowo itu dapat dividen 276,7 triliun selama 10 tahun. Penyertaan modalnya 46,98. Berarti secara bersih APBN dapat 229 triliun. Di era Jokowi ini ekspansif. Ya dividen tetap dapat hampir 2 kali lipat hampir dari periodenya SBY 498. Tetapi penyertaan modalnya itu berlipat-lipat sampai sekitar 8 atau 9 kali lipat, 360, sehingga neto nerimanya 138 triliun. Pertanyaannya kembali seperti saya katakan tadi, kalau nanti Danantara, caranya gimana? Ada nggak prosedur bagian laba Danantara disetor kepada APBN? Belum ada, kita belum tahu ya. Nah, tahun ini jelas belum ada. Kalau belum ada, rencananya mulai tahun berapa, tahun keberapa, kita juga belum dapat info range rencana strategis atau perhitungannya. Tapi anggap aja tahun keempat atau tahun ketiga, kita lihat nanti. Nah, lalu kan kita bisa bandingkan dengan setoran sebelumnya kan. Nah, setoran sebelumnya itu setara atau lebih baik. Nah, yang kita dapat kemudian pada saat berjalan 6 bulan, laporan LKPP belum ya, ini 6 bulan saja. 6 bulan dari 2025 lalu itu dapatkan pendapatan yang dipisahkan ya toh, diperkirakan 11,8, ternyata tadi 14,4, lebih tinggi ya. Ini untuk contoh saja bahwa ini nanti di tahun-tahun depan hilang. Nah, saya simpulkan lalu assessment ini. Sekali lagi assessment ini belum masuk ke bagian-bagian rinci dari Danantara, lebih kepada cara saya melihat dan mengajak para pemirsa saya melihat Danantara ini diserahin apa, lalu dia nanti apa setelah diserah itu kembaliannya ke sini. Belum pada tata kelola, pada bisnisnya nanti kita sudah. Pertama kita sudah lihat dari uraian tadi, peran BUMN dalam keuangan negara ini kan tidak hanya tadi ada kita sebut hanya bagian laba, sebetulnya ada yang tidak saya kasih grafiknya. BUMN itu kan bayar pajak, ya toh. Kemudian tadi PNBP itu setoran. Nah, lalu juga ada yang dia berperan dalam belanja modal. Jadi BUMN itu kan melakukan investasi. Dianya sendiri bukan pemerintah. Nah, itu kan menggerakkan ekonomi. Nah, kita sudah tahu dari informasi, tapi saya tidak buat grafiknya. Setoran pajak itu cenderung meningkat tiap tahun. Nah, lalu dalam hal PNBP tadi ya fluktuasi, tapi cenderungnya juga relatif perlahan-lahan naik. Nah, kontribusi tidak langsungnya saya ulang tadi belanja modal. Nah, lalu ada juga, sayang ini juga tidak jelas ya, angka-angkanya sebelum ini pun kurang jelas. Ada sih klaim-klaim bahwa BUMN menciptakan lapangan kerja. Benar kalau itu kan, tapi jumlahnya dari tahun ke tahun belum ada data-data yang cukup presisi ya. Karena kan itu harus dilihat netonya kan. Nah, kita juga harus mengerti kalau umpama itu tidak diurusi BUMN, nah teoritisnya apakah diurusi swasta? Jadi misalnya ada klaim BUMN menyetor pajak. Emang kalau itu tidak diurusi BUMN tapi diurusi swasta tidak bayar pajak?
Diklaim BUMN menciptakan lapangan, emang nggak pakai tenaga kerja. BUMN melakukan pengeluaran investasi, capital expenditure. Memang kalau swasta melakukan, nah di situ lalu masuk ke rincian-rincian. Saya tidak ingin juga mengatakan swasta lebih baik dari BUMN, karena dalam beberapa sektor BUMN itu masuk atas penugasan, swasta nggak mungkin masuk. Misalnya kan nggak apple to apple kalau dibandingkan. Tapi intinya tidak boleh juga mengesankan kalau diurusi BUMN semuanya lebih baik. Belum tentu. Sektor-sektor tertentu dan berbagai praktek terbaik di negara lain ini sektor lebih cocok swasta. Itu sudah PR sebelum ada Danantara. Nah sekarang ada Danantara. Nah apakah semua kontribusi tadi meningkat? Nah sebetulnya ada yang nanti kita akan analisis di asesmen lain. Lalu apakah masuknya Danantara itu membuat swasta enabler, jadi swasta ikut masuk karena sudah didahului Danantara, jadi dia resiko berbagi, atau malah sebaliknya, masuknya Danantara meng-crowding out, mengeluarkan swasta di sektor itu. Nah itu belum, ini udah mulai ada kajian-kajian. Nah yang penting dari uraian saya tadi, kita belum dapat tahu nih, sudah pasti belum dapat, Danantara sudah dapat dari APBN, dari laba BUMN yang diserahkan ke sana, bahkan diserahin asetnya juga. Tapi bagaimana Danantara mengembalikan? Secara narasi, secara penjelasan ada, tapi kita belum lihat mekanismenya, menghitungnya bagaimana. Dan memang harus dimulai dengan juga ada rencana bisnis yang kelihatan, rencana strategi kelihatan. Nah, terakhir nanti tentu lebih tajam akan saya asesmen di khusus, itu memang kita kurang mendapat pengungkapan risiko Danantara. Karena semua yang diungkapkan adalah return, hasil, manfaat. Padahal kan semua kegiatan bisnis itu ada risikonya. Bahkan APBN saja, di babnya nota keuangan, bab 6 biasanya, itu mengungkapkan risiko APBN. Itu yang kita tunggu dari laman Danantara ataupun dokumen-dokumennya, apa pengungkapan risiko. Meskipun tentu lebih digambarkan secara optimis, namun ada bagian pengungkapan risiko. Karena saya ulangi, 3.148 ekuitas modal atau 12.000 aset yang diserahkan ke Danantara adalah duit berasal dari rakyat atau berutang atas nama rakyat, dan itu perlu pertanggungjawaban yang jelas. Mudah-mudahan asesmen saya ini memberi tambahan informasi dan analisis kepada para pemirsa saya.